Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ahmad Hanafi ingin menyampaikan tindak lanjut di sekolah kita SDN Negeri Intisan. Yang ulun hormati Kepala Sekolah SDN Intisan dan guru SDN Intisan yang bahagia. Judul program kali ini Seger Geber adalah sehat, bugar, gembira, berprestasi melalui olahraga tradisional. Sebuah program yang mengedepankan nilai-nilai budaya. Program Seger Geber merupakan pemanfaatan situasi aset di sekolah agar peserta didik mampu memanfaatkan waktu mereka dengan bermain permainan tradisional. Ya. Latar belakang permainan tradisional Indonesia kaya akan nilai-nilai luhur dan manfaat bagi tumbuh kembang peserta didik. Namun, seiring perkembangan zaman, permainan tradisional semakin jarang dimainkan oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk menghidupkan kembali permainan tradisional dan mengadaptasinya menjadi aktivitas olahraga yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Tujuan program peningkatan profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, kreatif dan berpikir kritis, meningkatkan aktivitas fisik siswa, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan sportivitas, memperkuat rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta didik, melestarikan permainan tradisional daerah. Capaian dan langkah yang diharapkan merupakan melatih kemampuan peserta didik berpikir kritis dan gotong royong, membentuk sikap menghargai kebudayaan lokal, mengembangkan keterampilan sosial dan kerjasama. Siswa mampu memainkan permainan tradisional dengan benar. SEM, Sport Education Model. Capaian dan langkah yang diharapkan, kegiatan SEM akan dilaksanakan pada setiap akhir semester dan setelah ulangan, yang mana melibatkan peserta didik kelas 4 sampai kelas 6 dan kelas 1 sampai kelas 3 sebagai supporter. Peserta didik dapat mengikuti aturan permainan dan bekerja sama dengan teman-teman dalam bermain. Peserta didik dapat menerima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada, menghargai pendapat aman. Waktu pelaksanaan di setelah ujian semester berakhir dari jam 8 pagi sampai selesai. Struktur program dan mitra dalam belajar. Struktur program: penanggung jawab kepala sekolah, pengarah kegiatan seluruh guru, dan pelaksanaan program seluruh murid. Mitra dalam kelompok belajar: kepala sekolah sebagai penasihat dan fasilitator dalam lomba, guru PJK dan rekan sejawat berdiskusi bersama dalam mengembangkan materi penugasan dan evaluasi. Guru kelas berdiskusi bersama dalam pengembangan konten untuk presentasi kelompok belajar, berdiskusi bersama untuk memfasilitasi pelaksanaan SEM kepada siswa. Kapasitas yang dimiliki sekolah ada 7 aset, yaitu manusia, lingkungan, fisik, politik, sosial, finansial, dan agama. Rencana evaluasi observasi mengamati antusiasme dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan. Rubrik penilaian oleh guru PJK dan guru kelas, penilaian oleh peserta didik. Kemungkinan tantangan: beberapa permainan tradisional membutuhkan peralatan yang sulit ditemukan peserta didik, kurang tertarik dengan permainan tradisional. Solusi: membuat peralatan permainan sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat, mengadakan lomba dan memberikan suatu penghargaan atau hadiah. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, apa pengertian dari SEM tadi? Iya, terima kasih kepada Ibu Tasya yang telah menanyakan apa penelitian SEM. SEM adalah Sport Education Model, yang mana peserta didik menjadi sebagai panitia lomba, sebagai sponsor lomba, dan sebagai sponsor lomba dan sebagai apa? Sebagai penonton. Nah, yang mana di sini kita akan mengarahkan SEM ini di akhir semester yang akan diadakan lomba oleh anak-anak dan dia yang memimpin lomba dan dia yang bermain. Nah, ya cukup itu saja. Apakah ada lagi? Ada tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah daripada apa ini judulnya? Proyek P5. P5 daripada olahraga ini sangat bagus dilaksanakan. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi masalah P5 olahraga ini. Yang pertama adalah kesiapan daripada gurunya, bagaimana nanti dalam permainan tradisional ini bisa dikembangkan di anak didik kita. Nah, kemudian dalam pelaksanaan olahraga tradisional ini juga tidak luput dukungan daripada guru-guru saberdaan, baik itu guru kelas 1 sampai kelas 6, dan tujuannya adalah untuk melestarikan permainan tradisional ini. Nah, kemudian juga dalam perkembangan anak didik kita mengetahui berhasil tidaknya permainan tradisional ini tentunya adalah dengan adanya perlombaan tadi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya perlombaan, anak-anak didik kita ini bisa bermain dengan baik, bisa ikut perlombaan tradisional yang ada diadakan di kabupaten. Dan biasanya permainan tradisional ini ada setiap tahun diadakan. Cuma sayangnya kita tidak pernah mengikuti perlombaan ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah melaksanakan latihan-latihan ataupun sejenisnya untuk melaksanakan permainan tradisional di kelas kita. Nah, jadi nanti kami minta daripada gurunya, kemudian daripada guru olahraganya juga, tolong artinya permainan-permainan tradisional ini bisa kita tingkatkan, bisa kita latih anak-anak didik kita. Mudah-mudahan ke depannya permainan tradisional yang diadakan di kabupaten kita juga bisa mengikuti. Salah satunya kemarin ada perlombaan berlugu, kemudian apa itu
yang main bersusururan kan kita pilih itu. Nah itu ada, bahkan tingkat gurunya juga ada itu. Nah jadi mudah-mudahan dengan adanya ini terbuka wawasan kita sebagai pendidik untuk meningkatkan permainan tradisional ini. Jadi ini saja yang bisa kita tanggapi. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah menanggapi hasil rencana tindak lanjut kita pada hari ini. Untuk menutup acara hari ini kita mengucapkan alhamdulillah.